Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in fi kulli umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi sakim mimma tad'unana ilaihi murib. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Ahibati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Fatimah rahimakumullah dan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini dengan izin dan kemurahannya kita semua masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyempurnakan Islam kita semua melalui majelis ilmu yang mubarak ini. Semoga niat baik kita diterima Allah taala. Dan semoga kita terus diberi hati yang istiqomah untuk selalu berada di atas jalannya. Amin. Salawat dan salam semoga terus terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing, mengajar dan menuntun kita dengan tuntunan wahyu. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti akan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita kelak termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada masih dalam bab nawaqidul iman, bab pertama, yaitu macam-macam kekufuran yang kemarin kita membahas sampai bentuk yang ketiga, yaitu kufrul i'rad. Sore ini kita lanjutkan yang keempat, yaitu kufrus. Bentuk kekufuran yang keempat menurut Abdul Majid Az-Zindani yaitu namanya kufrus syak. Kufur dalam bentuk keraguan-raguan. Syakun itu bermakna raibun, ragu. Ya. Jadi setiap kali melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah selalu diiringi keraguan. Dan ingat bahwa keraguan adalah salah satu bentuk daripada godaan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena setan itu terus akan yuwaswis itu terus menggoda, membuat kita ini supaya ragu. Ya, dan jangankan cuma kelas kita, di masa Nabi Musa ada seorang ulama besar namanya Bal'an bin Ba'urah, ya, yang kisahnya sampai diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Seorang ulama
yang predikatnya itu mustajabu doa. Ya coba orang itu hanya ada di masa Nabi Musa. Mustajabu doa itu ulama yang apabila berdoa itu diijabahi. Nah, ini dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga bisa ya gugur keulamaannya itu ya gara-gara juga godaan setan yang berangkat dari keraguan. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kita hendaknya apa saja, ibadah apa saja yang kita lakukan, jangan sampai teriring perasaan ragu-ragu, karena itu awal kerusakan. Dan supaya tidak ragu-ragu, maka dulu di dalam bab awal yaitu tentang babul iman, kita sempat sekilas saya bacakan, maka menjadi seorang mukmin saja itu di dalam ilmu akidah atau yang terkenal disebut dengan syurutul iman. Syaratnya iman itu para ulama mengumpulkan ada 7. Yang pertama apa? Al-ilmu. Obat dari segala bentuk keraguan yang pertama adalah ilmu. Munculnya keraguan-raguan karena ketidakadanya ilmu. Itulah maka jauh-jauh Allah sebelum mengajarkan Islam ya, secara detail melalui syariah-syariah yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Karena syarat iman itu pertama adalah ilmu. La imana illa bil ilmi. Nggak ada iman bagi orang yang tidak punya ilmu. Ya, yang mau diimani apa? Kalau dia tidak punya ilmu. Dengan ilmu itu tahu akan keyakinan yang benar. Dengan ilmu supaya kita mengerti siapa sesungguhnya pencipta dan penguasa alam semesta ini. Sehingga kita betul-betul menemukan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa Pak indahnya, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihis salam yang sering dikisahkan dalam sinetron, jadi judulnya Pencari Tuhan. Pencari Tuhan itu logikanya apa? Ilmu ya. Jadi dalam durasi waktu yang cukup panjang gitu loh, ilmu ya, setelah melalui proses yang panjang yaitu namanya proses ilmu, baru dia yakin betul ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah, itulah maka di dalam doa itu tadi ditambahkan itu Pak. Itu apa? Itu untuk menunjukkan dulu supaya kita ini jangan sampai ragu-ragu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati tanpa ilmu, maka ibadah yang kita lakukan ya mana ya apa yang kita lakukan hanya kadang-kadang tidak lebih dari sekedar gugurkan kewajiban. Kenapa kamu sholat? Ya wong muslim kan sholat ya sholat. Gimana gitu dong. Maka mereka-mereka yang berislam seperti ini Pak, yang namanya sholat itu mau sendiri mau jamaah itu ya udah enak bedanya, orang enak rasanya babar belas Pak.
Tanpa ilmu enggak. Jadi ya yang penting sholat, malah kadang-kadang dalil dhewe. Lah sholat nang ngendi wae padha wae. Jadi sholat enak ngendi ya padha wae gitu loh. Mau di masjid, mau di rumah gitu loh. Sholatnya mau tepat waktunya, mau telat, yusra pernah. Tiap hari sholat subuh udah merek sering balapan dengan, ya pernah merasa kurang, enggak pernah merasa salah. Jadi muslim 60 tahun ora iso ngaji, ya babar blas ora kok. Aku muslim ku ngene iki kira-kira bener apa ora? Kenapa orang duwe ilmu? Enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Oh gitu, Pak. Itulah syarat pertama, ilmu. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala bentuk keraguan-keraguan. Mengapa banyak di antara kita setiap hari mengikrarkan asyhadu alla ilaha la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngono kuwi setahu apik ini agak tekan parang tritis ngono ya Allah ilang. Sapa sing mbau rasa orang tritis? Roro Kidul juga. Mengapa? Karena memang tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Itulah syarat utamanya. Syurutul iman al-ula ilmu. Maka ayat pertama kali turun adalah ilmu. Ratusan kata itu nanti kata-kata ilmu di dalam. Kata ilmu diulang-ulang sedemikian. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Loh juga. Wa'lam itu kadang-kadang yang ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Bilal bin Rabah belum sampai la ilah, baru Allahu Akbar, karena diilmui betul bahwa Allah itu Akbar. Seret di tengah terik, matahari di padang pasir pun tidak pernah melepaskan kalian itu dari lisan. Ini penting. Maka berilmu seperti ini, Pak. Ya Allah, faridatun. Duduk-duduk mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah seperti saat ini adalah faridatun, adalah fardu, hukumnya wajib. Kewajiban itu bahkan tanpa mengenal batas, minal mahdi ilalah. Saya sering mengilustrasi gitu ini, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad itu nampa Islam. Itu kan kalau di bahasa bebaskan ya. Allah mengajarkan Islam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 23 tahun. Lagi awal dewi kita dari pengikut Kanjeng Nabi itu, lesenau Islam seminggu bisa. Ya alhamdulillah, ini lumayan. Lu enek sing sesasi bisa, enek sing setahun bisa mencoba. Pendak ngrungokke khotbah Idul Adha. Ono mbuh ngrungokke apa ora? Ah, aja setahun pisan, seminggu pisan kan Jumatan. Lu sampean Jumatan tekone telat kok. Tekone telat toh? Terus tekan masjid langsung turu, coba. Tekan masjid langsung turu itu. Wis telat terus turu. Gue nek dielekke, lha sing penting kan Jumatan lho ngono itu. Ya sampean nek krungu wong-wong sing ngono kuwi wis jelas tanpa ilmu. Orang yang tahu ilmu itu ngitung arep mangkat Jumatan itu, Pak. Coba.
apabila khotib sudah naik ke mimbar, itu bukunya malaikat sudah dan ditutup gitu loh Pak ya. Wis ditutup rapet-rapet. Saya ada ini masjidnya Masjid Tunggal ini Pak yang direncana itu, oh ada jamaah khusus ya wong karyawan sana namanya Pak ya. Itu kalau datang sebelum Jumat sebenarnya, tapi duduk-duduk dulu di tempat parkir ambil ngobrol gitu. Nanti kalau sudah menjelang qomat baru lari. Oh, apal saya sampai itu muslim katanya. Oh, ini pertama nih, monggo renungkan. Allah mengajarkan Islam kepada kanjeng Allah sing diajari Nabi, seorang jenius sekali dengar apal. Coba, ono butuh waktu 23 tahun. Itu awake dhewe sing naune Islam sak pira Pak coba. Ini renungan. Makanya tidak heran kadang-kadang apa yang kita lakukan itu sering-sering ragu. Gitu? Jangankan kelas kita, beberapa waktu lalu tuh ada yang usul, coba, ini yang urusan haji, ya Pak ya, ya wis haji urusan korban, usah diurus negara bayi, ben melayu dewe. Karena memang orang ngerti ilmu apa. Di Solo malah muncul kaji Mangkunegaran barang kok. Mana punya ilmu? Tawaf Mangkunegaran. Jadi kaji apa Pak? Pak? Kaji kebo. Ada kaji kebo. Di Demak ada tawaf katilangu, jenenge kaji apa Pak ya? Ada Pak. Yang usah lagi Pak, itu setiap jemaah haji Indonesia itu kan hajinya tamattu, semua kena dam, mesti harus membelah datang. Oh Mbak sudah, sebelum mau disembelih saja Indonesia. Oh kajinya nek Mekah disembelih Indonesia. Ya, muncul keraguan-keraguan yang luar biasa. Itu tanda-tanda keraguan-keraguan. Ada orang Islam dengar adzan subuh, enak-enak turu, marai bengak-bengak bae. Itu sudah tanda keraguan-raguan. Maka keluarlah aturan adzan ki ora usah seru-seru. Wis tambah on wis jenenge Pak. Lho wong adzan ki nyeluki kok ora entuk seru-seru. Nek ora seru jenenge bisiki ngono lho Pak ya. Bisik-bisik. Ngono. Lah bisik-bisik, lisan aja ditutup dengan tangan ngono coba. Itu adalah penyakit-penyakit keraguan-raguan itu melanda umat Islam seperti itu. Kuncinya satu, ilmu. Jelaskan Pak aturannya. Adzan yu'adzin. Itu artinya memanggil. Lu memanggil kok ora entuk seru. Lah sing ngerti panggil ki sapa? Oh ya, cukup suaranya di dalam masjid. Lah kowe nek wis ana wong anak masjid, wis sing dipanggil ki wong luar masjid, nek wis ana masjid ora usah dipanggil. Kalau sudah di dalam masjid namanya iqamah. Sing lungguh jak ngadeg niku iqamah. Jadi keraguan-keraguan seperti ini ya kita tidak tahu ini sistemik sengaja dibikin atau ya memang saking bodoh nih tidak ngerti apa itu Islam sehingga memunculkan keraguan-keraguan. Dan seperti hal seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah bagian daripada kekufuran. Ya, kalau kita terus ragu-ragu adalah bagian daripada kekufuran.
Syarat iman yang kedua setelah ilmu maka al-yakin. Artinya yakin. Tidak mungkin orang bisa yakin tanpa ilmu. Yang membuat yakin itu ilmu. Jadi ini urut. Ilmu, dengan ilmu bisa mengerti hakikat sesuatu. Dari situ kemudian lahirlah yang namanya keyakinan. Maka kunci di dalam iman itu adalah yakin. Kunci kita di dalam beribadah juga yakin. Ulama usul fikih mengatakan al-yakin la yazalu bisa. Orang itu kalau sudah tertanam rasa keyakinan yang seperti itu tidak boleh digugurkan oleh sebuah keraguan. Duduk di masjid mendengarkan pengajian umpamanya seperti ini, dan selama kita ngaji memang tidak merasa kita buang air besar, kita buang angin ya Pak ya, kentut itu tuh, merasa cuma karena duduknya ini ya gerak sana gerak sini, panjenengan anteng. Kalau saya memang saya nggak jawab ya, jadi baik berdiri maupun duduk memang saya sengaja untuk menggerakkan badan itu. Lalu muncul aku mau batal apa durung. Orang yang berilmu tahu yang membatalkan apa bla 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 bla, dan saya nggak merasa melakukan hal itu. Kalau kita sudah kaidah seperti itu, kembalikan kepada keadaan al-yakin la yazalu bisa. Dan gue yakin batal apa ora wis ngono mawon. Yang memvonis panjenengan piyambak, saya yakin tidak batal, ya ora batal, selesai. Tapi kalau batal ora batal itu ragu ya. Nah ini. Tapi kaidahnya ngajarin kalau kamu yakin sudah selesai. Karena keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Dan ini kan dibutuhkan ilmu. Dikit-dikit kita sudah ragu, dikit-dikit ragu. Mau sebentar orang. Nah, kalau sudah seperti itu namanya was-was. Maka ada istilah penyakit was-was ya, penyakit was-was. Satu contoh bapak-bapak, ibu-ibu yang paling populer orang yang sedang kena penyakit was-was itu di kalangan di dalam ibadah. Contoh, ya, takbiratul ihram itu kadang-kadang ada yang sampai mengulang berkali-kali, 3, 4, sampai persepsi. Si fulan itu tuh sholatnya khusyuknya luar biasa. Kenapa? Nek takbiratul ihram ngantek ping 7. Khusyuk ngawur. Sampean ya padha ora mudeng itu. Takbiratul ihram sampai 7 iki wong sak. Iki wong ragu. Kadang-kadang baru dapat setengah rakaat lari lagi wudu. Dan itu ada. Kadang sekali sholat itu berwudu, kadang sampai 3, 4 kali. Itu bukan khusyuk, stres Pak. Itu namanya syak sudah. Dan hal kayak gitu kalau dibiarkan, bisa fatal. Makanya Islam menetapkan yakin, diilmui, diyakini. Nah mungkin yakin itu bisa tiba-tiba tanpa ilmu. Urung apa-apa wis aku yakin ora batal. Wong wudu urung ora batal. Mana? Kowe urung wudu jare aku yakin ora batal ya. Umpamanya dalam bilangan rakaat salat umpamanya kalau kita sendiri ya salat Isya ini tadi mau setengah rakaat apa dulu. Ya kalau kita jamaah kelelek sing elek ketika sendiri. Ini wis papat apa? Durung. Yakin. Al yakin la yazalu bisa. Kita yakin yang mana? Yakin saya tadi udah sempurna 4, selesai. Kecuali setelah selesai wes salam ngerti-ngerti anaknya. Tadi baru 3.
Nah, betul. Ada pembanding, iya, maka disempurnakan. Itu pernah dialami Rasulullah. Ya. Karena yang bukan Rasulullah, para sahabat penasaran saja dengan lingkup. Nah, petiar ngelek kayak. Lalu ada apa? Tadi baru 3 kayaknya. Rasulullah sportif. Benar tadi baru 3. Iya ya Rasulullah. Iya. Ya udah. Batin. Berdiri lagi 1 rakaat. Seperti utuh gitu saja. Tapi ketika kita sendiri yang akan menghakimi, memvonis adalah diri kita sendiri. Maka apa hakimnya? Yakin. Yakin. Yakin aku mau ngekek 3 rakaat. Ya udah sempurnakan. Padahal jani mengwis papat. Tapi yakinnya karek telu. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, ini gitu Pak ya. Makanya yakin. Syarat iman kedua maka yakin supaya kita tidak terjebak dalam keraguan-raguan itu. Keraguan-raguan ilmu, habis ilmu yakin. Kemudian kalau sudah yakin, syarat yang ketiga namanya al-qabul. Syarat iman yang ketiga itu namanya al-qabul. Qabul itu ya sudah ready for use, siap. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sudah sami'na wa ata'na. Begitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ini sudah diperintahkan Rasul, kerjakan. Kalau ini memang sudah dilakukan oleh Rasul, ya tinggalkan. Itu namanya al-qabul. Dan kebiasaan seperti itu harus juga. Jangan setiap perintah pokoknya teko. Disitulah awal rusaknya dulu Bani Israel. Karena pokoknya teko, Mbak ya. Ngomong harus sholat sing ditebak bisa orang-orang. Sholat itu kok dadak marep mulan. Marep mulan. Lah wong sholat iku dadak padha karo wong kafir ya nyembah watu. Watu apa wong ora ngerti sinau dadak tekan watu tekan kulon. Sing ngomong nek sholat iku kudu madhep mulon ki sapa? Ngenokno. Ngoten ya Pak ya. Ora enek wong sing ngajari sholat iku kudu madhep mulon, renek ngoten. Itu bagi orang berilmu. Loh nanti kalau sholat ditekan marung mulon, ini semua orang maroko kono madhep ngendi. Sholat itu menghadap kiblat, perintahnya itu mengutur. Ya, hanya ketepatan kita orang Indonesia kiblatnya. Jangan kayak Pak Haji Pekok, gitu. Orang nggak punya ilmu, kisahnya di selatan sana orang katanya orang Purwokerto. Nggak punya ilmu ngaji. Pulang kaji, sholat itu terus macam-macam Pak. Subuh kadang-kadang madem ngetan, zuhur madem ngidul, asar madem mulon, maghrib madem ngalor, ngisa madem munggah kali. Kalau mau balik rene punya menantunya ini santri, lu sholat ke ngoten ini ada. Sholat itu menghadap kiblat ya apa kamu mantu dewi cerewet tapi sudah haji gitu. Oh di Makkah itu biasa orang di Masjidil Haram biasa orang sholat menghadap ke utara, orang sholat menghadap ke timur. Kamu belum haji ngandani babe katanya. Ini dasar orang bingung ilmu yang alasannya di Masjidil Haram biasa sholat madhep ngalor, madhep ngidul, madhep ngetan, madhep nah itulah kadang-kadang kita guyon ternyata ada parso teko terus Islam orang berilmu kalau sudah tingkatan qabul sudah itu pesan Allah di Mujadlah wa ma atakumur rasul
fakhudhu wa manahakum anhu wantahu. Diterangkan oleh Rasulullah, wa idza amartum bisai'in fastaqim. Nek aku wis merintahke terhadap sesuatu, tindakno sak mampumu. Ora usah cerewet. Kerjakan semampumu. Begitu. Itulah orang-orang yang benar-benar sangat kabul. Maka ada istilah konsep sami'na wa ata'na. Yang keempat namanya al-inqiyad. Di atasnya kabul itu namanya al-inqiyad. Kode yang gitu, inqiyadan itu jadi dalam melaksanakan tanpa rasa sudah. Tapi memang ada urutannya dari ilmu, yaitu pelaksanaan. Jadi dalam melaksanakan ya sudah begitu. Maka agama ini disebut Islam dari kata aslama, muslimu, islaman. Artinya itu pasrah. Waman aslam wajhahu lillah. Ya dah. Wa huwa muhsin aslama lillah. Artinya orang yang benar-benar ingat itu uripe pasrah betul. Hingga itu pasrah bungkoan ing ngarsanipun Gusti Allah. Total ya. Aslah. Kemudian yang kelima namanya as-sidq. Sidq. Syarat iman yang kelima namanya as-sidq. Sidq itu jujur. Wah, ini tambah ke atas, tambah luar biasa. Kejujuran ini yang hari ini menjadi perkara yang langka. Maka Rasulullah alaika bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tidaklah kalian benar-benar hidup ini dasari dengan kejujuran. Jujur. Kalau di sekitar saya itu rata-rata jam 3 di daerah Ruki itu adzan pertama hampir semua masjid mengumandangkan jujur nek kupingnya ya krungu. Kadang-kadang kita ini mau jujur ke kuping lah yo angel to kok ya. Jan iki wis krungu atuh ora tangi-tangi. Terus nganti adang ngono kuwi nek wis komat terus buri dhewe. Bahkan ngukur masjid kuwi biasane anggere subuh kene dawa kowe. Aku komat ngono tekan masjid iki kira-kira karo wasjud wa tarif Allahu Akbar entuk takbiratul ihram ngono ki ya enak sing namanya enggak jujur. Mantap. Hari ini banyak orang yang menyesal karena ketidakjujurannya tentang apa? Tentang ibadah haji. Setelah ibadah haji ini waiting listnya, ya menantinya itu semakin panjang ya Pak ya. Gayane gerundel apa aku ora kelakon haji tenan ya haji. Padahal dulu ketika belum ngantri aslinya ya wis dikei kemampuan, tapi dia tidak jujur. Nggak jujur. Kenapa kamu tidak dulu mendaftar? Dulu belum ada alasannya. Betul, belum ada kemauan. Tapi kalau sangu jane ya wes ada. Banyak sekali. Saat seperti ini maka kejujurannya diuji. Yang ujung-ujungnya apa? Jika dia jujur betul, yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Ya Allah, aku sudah kau karuniai kecukupan, tapi saya nggak jujur. Dulu pernah saya kisahkan. Ini bukan karena menanti, bukan karena saya ketemu seorang ibu yang masih dekat ke tempatnya. Di usia yang sudah 80 tahun, tapi energi. Itu kalau habis sholat itu nangis.
Kadang-kadang ketemu teman-teman ini, ponaan-ponaan begini nih, cok, dia cerita, Pak, saya dosa. Ada apa, Bude? Dosa. Saya. Aku kayak biar ke wis wajib. Aku kayak biar wis wajib. Wajib urusan haji, Pak. Ini aku urung nindak, jadi dan nangis betul. Karena di usia katanya Bude itu masih muda sekali. Dia tinggalin 9 anak. Ya. Pada saat usahanya lagi muncar-muncarnya, sang suami meninggal. Konsentrasi dia bagaimana membesarkan anak-anak, dan semuanya sudah berkeluarga besar-besar sudah. Nah, dia orang dulu sampai di usia tua yang terbayang katanya, saya dosa. Aku biar wis wajib ning aku rame. Padahal alasannya jelas, tinggalan anak untuk membesarkan. Akhirnya kumpul, anak-anak kumpul ke cah-cah wis wedhe waringi cukup kabeh. Itu masih teringat sekali. Nyata sawahe tak dol tak nggone. Tiba ibu ke ngono. Lah memang ngono ya. Ini putu-putu ya wis paribasan urunane iso mangkat. Mbah wis ngono. Karena nggak mau, jangan. Saya masih punya kemampuan. Sementara gue raja lu, aku tak ngomong. Lu itu masih hak ibu. Itu hak mbah. Sempurnakan berangkat. Ya Allah, tuang kan anggere pamitan, ingat sekali itu. Kancamu sapa? Malaikat. Jadi tuh hekatnya Masya Allah Pak itu. Saya tuh ingat sekali Pak. Jadi diguyoni itu cucunya, ayo Mbah, kancamu sapa? Malaikat. Saking mantepnya bahwa akan berangkatkan qadarullah dalam perjalanan oleh pembimbingnya diberi karunia kesehatan kesempurnaan sampai dia pulang. Dia meninggal di usia di atas 95 tahun. Artinya sekedar contoh kecil, orang yang jujur, aku biyen wis wajib kok aku ngantek urung nindake, aku dosa. Lu coba wae wonten niku. Itu luar biasa mahalnya. Itu kelas yang loh, kita ini kadang-kadang baru urusan sholat subuh ya dah kerinan masih alasan aku mau ra krungu adzan. Nek wong Solo iki rene wong ra krungu adzan mangkene ya dah. Nah, enggak ada satu RW yang enggak ada masjid seakan-akan ya Pak ya. Masjid itu sambung menyambung menjadi satu, itulah suara adzan di kita ini luar biasa, jujur gitu loh. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang selama ini kita ajak untuk netepi kewajiban ya alasan sibuk, repot, rongane waktu. Toldokan syarat yang kelima, kamu berkata itu jujur atau tidak. Kalau kamu jujur, seorang muslim itu dalam melaksanakan kewajibannya, ora enek sing bakal alasannya repot. Nggak ada yang namanya repot. Allah menempatkan waktu-waktu sholat yang 5 itu, subhanallah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat, waktu-waktu sholat itu bagi orang beriman itu adalah mauqut, waktu yang telah ditentukan. Dan Allah yang merintahkan sholat, Allah yang menetapkan waktu. Tidak mungkin Allah memberi ketetapan tidak sesuai dengan fitrah kita. Itu orang yang jujur Pak. Mulai sampai Pak Profesor Hamka, Allah yarham, nasabul mursyidun, itu sampai menyebutkan itu di dalam tafsir Al-Azharnya, waktu-waktu sholat yang 5 itu merupakan terminal peristirahatan jiwa kita ya, dalam perjalanan. Kalau diikuti luar biasa. Wong turu nek wis kok jenenge ume wong turu jam 09.00
Apalagi di usia-usia kita gini nih Pak ya. Oh jam 10 wis ora usah diadani wis tangi. Artinya kecukupan waktu untuk istirahat itu sudah kalau jujur. Apalagi subuh yang hari ini jam 4 lewat berapa? Jam 4 lewat 10 ya kira-kira, kurang lebih. Sudah cukup. Ketika mendengar hayya ala sholat, seakan-akan wahai si fulan, jiwamu telah lapar, segera ambil air wudhu untuk tunaikan sholat sebagai konsumsi. Selesai sholat, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tapi nang jenenge wong budkai iki nek saka esuk tekan jam 11:30 lah mbok yo arek kuat-kuatmu ngopo wis memang wayahe keple Pak wis ngono wae. Keple nopo Pak keple? Yo wis wayahe keple wis mesti kesele. Kuwi waktune istirahat. Ojo malah kok terus ke jeplok sampean ngono ya to. Terus oh jeglek ngono. Saiki kowe wong jeglek. Kenapa? Karena anjurannya kita ini kerja, kabinetnya sampai kabinet kerja, kerja. Jadi kita dibikin kayak robot itu loh Pak ya. Lo lek mar seneng ke kapan? Senengnya naik korupsi tok. Lo korupsi kowe entuk duit ning ra duwe waktu untuk apa? Kerja, jeglek juga kamu. Ini kejujuran sudah hisab. Saya sambung, kemudian kalau sudah sampai kejujuran, yang dua ini yang paling populer. Meskipun populer, tapi ternyata luar biasa. Syarat iman yang keenam itu namanya ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? Akhlasun yukhlisu ikhlason itu artinya murni. Kalau dalam bahasa kita ini totalitas. Yes. Pokoknya nek wis niat mangkatnya masjid sholat jamaah itu totalitas wis ngono. Orang yang sudah berangkat totalitas is mau enak iki mau enak itu tuh is surah digagas, surah digubris. Yang ada itu tinggal ini wajah tuh wajhiyah lillazi fatara samawati wal ardh. Nah, ini kan istilahnya populer, yang prakteknya yang tidak populer. Ikhlas baru penutupnya namanya mahabbah. Mahabbah itu semua yang kita lakukan dan semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita, semuanya mari kita terima dengan penuh kesenangan. Mahabbah itu penuh kecintaan. Ya, Allah menetapkan gini, dia terima dengan penuh kecintaan. Kenapa? Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah maka adalah demi kebaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah demi keselamatan. Apa yang dilarang oleh Allah karena demi itu namanya mahabbah. Ya, maka ada istilah setiap yang diperintahkan itu karena demi kemaslahatan, dan semua yang dilarang karena mengandung kemadharatan. Apa saja yang dilarang oleh Islam mesti dilanggar madharat. Maka kunci terakhir itu tadi namanya mahabbah. Kita terima. Maka dalam bahasa Al-Quran namanya rodiyatan mardiyah. Rodiyatan mardiyah itu apa? Rodiyatan mardiyah itu artinya kita ridho terhadap perintah-perintah Allah, berarti dikerjakan dengan baik, dan Allah juga ridho terhadap amal yang kita lakukan karena yang kita lakukan sesuai dengan tuntunannya. Orang yang rodiyatan mardiyah inilah yang kelak akan dipanggil apa Pak? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kau di golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surga. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada sore hari ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga benar-benar mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapannya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.